Di sebuah desa, hiduplah seorang dukun hebat, beliau dijuluki Dukun Bintang 7. Suatu hari, Pak Dukun masuk jebakan iblis, beliau meninggal dunia. Cucu satu-satunya yang tertinggal, kini dikenal orang dengan panggilan Dr. Chon. Dr. Chon bukan dokter yang mengobati penyakit, namun dia dipanggil dokter, karena bisa menyembuhkan orang secara spiritual. Padahal Dr. Chon tak punya ilmu apa-apa. Dia hanya pintar berbual, makanya cocok sekali jadi dukun gadungan. Dr. Chon punya seorang asisten yang pintar edit. Mereka selalu upload konten ecek-ecek mengusir hantu, banyak yang suka nonton video ginian. Karena itu juga, Dr. Chon jadi terkenal. Hari itu, dia dipanggil ke rumah orang kaya untuk melakukan ritual. Anak gadis si orang kaya disuspek kerasukan, belakangan ini sikapnya kasar dan suka marah-marah. Baru masuk gerbang, Dr. Chon langsung menggerakkan gelang lonceng yang dipakai. Itu adalah gelang lonceng peninggalan kakek. Walaupun namanya lonceng, tapi sejauh ini tak pernah mengeluarkan bunyi. Lonceng ini hanya akan berbunyi pada saat ada roh halus. Sama seperti biasa, lonceng tak berbunyi. Artinya rumah ini bersih, tak ada apa-apa. Tapi, jika to the point kasih tahu mereka, belum tentu bisa diterima, karena orang paranoid biasanya lebih percaya pada tahayul. Dr. Chon mulai mengarang cerita menakut-nakuti mereka. Dia menyalahkan patung batu yang terletak di taman. Patung dibungkus kain, ritual segera dimulai. Asisten diam-diam menekan sebuah remote. Perlahan-lahan muncul tulisan merah di permukaan kain. Air di mangkok berubah jadi warna merah. Supaya suasana terasa lebih horor lagi, asisten menghidupkan sound effect dari speaker yang sudah terkoneksi dengan wifi mobil. Saat Dr. Chon pura-pura mau membelah patung menggunakan pedang, suasana tiba-tiba jadi hening, suara horor hilang, semua pergerakan benda pun terhenti. Astaga, rupanya mobil kena derek, koneksi wifi terputus, remote tak bisa terhubung. Ketika suasana terasa agak canggung, mendadak patung meledak karena settingan bom dari asisten. Patung terbang pecahkan jendela, rumah jadi berantakan. Dr. Chon dengan santai mengatakan, itu hanya proses rumah terbebas dari roh jahat. Barusan menerima wangsit, harus beri kebebasan kepada gadis selama 2 minggu, jangan disuruh belajar, jangan dikasih beban. Dengan demikian, rumah akan menjadi aman tentram sentosa. Mendengar itu, si gadis cepat-cepat bersikap sopan dan berterima kasih. Dr. Chon tahu, gadis bukan kerasukan, dia hanya masuk usia puber. Secara logika, anak yang puber memang selalu mencari jati diri dan melawan orang tua. Dr. Chon diasuh oleh Pak Huang. Bapak Huang tak setuju Dr. Chon jadi penipu, di mana sebagai keturunan Pak Dukun, harusnya Dr. Chon belajar untuk jadi dukun terhormat. Sebenarnya Dr. Chon hanya cover saja jadi dukun gadungan, selama ini dia melakukan ritual dari satu daerah ke daerah lain guna mencari jejak roh jahat yang membunuh kakek. Pedang sakti bintang 7 peninggalan kakek, selalu dibawanya kemana-mana. Malamnya, seorang wanita bernama Yukyung membawa satu tas penuh dengan uang tunai. Dia minta Dr. Chon menyembuhkan adik. Dr. Chon terima permintaannya. Mereka pun langsung berangkat ke desa Gonchon. Selama di perjalanan, mobil Yukyung melaju di depan, diikuti mobil Dr. Chon dari belakang. Tengah jalan, Yukyung melihat sebuah sosok wanita. Demi mengelak sosok tersebut, Yukyung banting setir. Dr. Chon dan asisten jadi terheran. Agaknya Yukyung ada kurang warasnya. Mereka tak tahu sebenarnya Yukyung punya kemampuan melihat makhluk halus. Tiba desa Gonchon, banyak warga serentak berpindahan, suasana duka ada di mana-mana. Kabut tebal membuat suasana desa menjadi semakin seram. Rumah Yukyung terlihat berantakan. Ada jejak perkelahian. Adik yang masih ingusan, diikat erat dan digembok dalam lemari. Asisten curiga Yukyung menganiaya adik. Dia minta Dr. Chon batalin ritual dan segera lapor polisi. Kadung sudah menerima bayaran, Dr. Chon sayang mau balikin. Ritual tetap dijalankan. Yukyung tampak grogi, dia memegang erat alat penyetrum listrik. Dr. Chon dengan slow mendekati si bocah. Tatapan si bocah sangat polos, Dr. Chon jadi tak sampai hati. Dia pun berbisik padanya, semua ini hanya pura-pura saja. Lihat, ini hanya pedang mainan. Gelang lonceng juga tak berbunyi. Baru selesai berkata, lonceng tiba-tiba mengeluarkan bunyi. Dr. Chon terdiam lama. Tatapan bocah berubah jadi bengis. Yukyung mau maju menyetrum tubuh adik supaya roh jahat keluar. Asisten mencegahnya, malah ujung-ujung pingsan terkena alat penyetrum. Roh jahat keluar dari tubuh adik, menembus melewati tubuh Yukyung dan berdiri di depannya. Yukyung tak segan menatapnya balik. Yukyung berteriak agar Dr. Chon mengayunkan pedang tepat di depannya. Pedang sakti asli pun dikeluarkan, roh jahat berhasil dibabat. Roh jahat itu berasal dari bom Chon, yang mirip manusia jadi-jadian. Bom Chon memiliki wujud manusia, namun juga menggunakan tumbal jari manusia sebagai praktek ilmu hitam. Bom Chon merasuki manusia, guna menyedot energi spiritual dari orang pintar untuk mencapai tingkat kebal. Adik Yukyung pun sembuh, tapi Dr. Chon tak mau pulang. Dia ingin stay di desa Gonchon untuk menelusuri kematian kakek. Pak Huang tak setuju, dulu Pak Dukun tak berhasil mengalahkan si bom Chon, lebih mustahil lagi bagi Dr. Chon. Ceritanya tuh gini, dulu-dulu, waktu Pak Dukun masih ada, beliau melatih 2 cucunya membuat jimat. Mereka adalah Dr. Chon dan adik. Di negeri Ginseng, jimat dipercayakan bisa menaklukkan roh jahat. Hanya orang-orang yang terpilih saja, yang bisa membuat jimat hidup. Dr. Chon dapat turunan bakat seperti kakek. Aturannya dia menjadi penerus, namun Dr. Chon tak mau jadi dukun. Sewaktu disuruh buat jimat, dia tukaran jimat buatannya dengan punya si adik. Karena itu juga, kakek mengira si bungsu adalah penerusnya, malapetaka pun terjadi. Suatu hari, adik Dr. Chon menghilang.
Pak Dukun menemukan sebuah jimat di dalam bantal. Beliau tahu, ini pasti bukan ulah manusia. Pak Dukun tak makan, tak tidur selama 3 hari berturut-turut melakukan ritual untuk mengetahui posisi cucu. Energinya banyak terkuras. Setelah mendapat info si bungsu diculik Bom Chon, beliau terpaksa membuka pembatas spiritual yang selama ini sudah dijaga ketat. Kekuatan roh jahat terlepas, membuat semua anggota paduan musik tumbang. Hanya Pak Huang sendiri yang masih bertahan, memukul drum untuk membantu Pak Dukun. Pak Dukun masuk markas Bom Chon. Beliau melihat si bungsu terikat di situ. Karena terlalu khawatir, beliau lupa bahwa Bom Chon bisa menggunakan ilmu hitam merasuki tubuh orang. Cucu kerasukan, Pak Dukun kena serangan tak terduga. Cepat-cepat Pak Dukun mengeluarkan jimat yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Dengan bantuan pedang bintang 7, Pak Dukun berhasil mengunci Bom Chon. Namun Bom Chon juga tak kaleng-kaleng. Dia memotong pedang sakti jadi 2, jimat pun terbelah. Pak Dukun bawa cucu kabur. Namun dikarenakan lukanya cukup parah, beliau tak dapat mengelak serangan terakhir dari Bom Chon. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Pak Dukun kerahkan sisa tenaga membuat perbatasan guna mengurung Bom Chon di daerah tersebut. Dr. Chon sampai hari gini tak bisa move on. Dia merasa kematian kakek dan adik adalah kesalahannya. Setelah Bom Chon bertatap mata kemarin, dia terus kepikiran sama mata Yukyung. Bom Chon merasuki warga untuk menangkapnya. Untung saja Dr. Chon balik, dan langsung mengayunkan pedang sakti, roh jahat pun menghilang. Bom Chon tak puas, dia pun merasuki adik untuk memancing Yukyung. Terjadilah kejar-kejaran, hampir seluruh warga bergantian kerasukan. Dr. Chon cukup mahir memainkan pedang. Terakhir Bom Chon kehabisan tumbal, dia memotong jari salah satu dari pengikutnya untuk melakukan ritual. Kejadian dulu serasa terulang. Dr. Chon membongkar bantal adik Yukyung. Di dalamnya terdapat jimat yang sama dengan waktu itu. Dr. Chon membawa jimat tersebut pergi menemui seorang cenayang. Cenayang mengundang kedatangan Dewi. Wow, Dewinya kok mirip Jisoo Blackpink ya? Pertama-tama, pandangan Dewi langsung tertuju pada mata Yukyung. Tak salah lagi, ini adalah mata yang bisa melihat makhluk dari berbagai alam. Mata Yukyung punya kemampuan membakar jimat hidup. Asal tahu saja, jimat hidup tidak bisa dibakar pakai api biasa. Biasanya dibakar, akan kembali lagi ke bentuk semula. Dewi menyuruh Yukyung coba membaca tulisan tersembunyi yang ada di dalam jimat buatan Bom Chon, di mana tulisan tersebut tak bisa dibaca oleh orang awam. Begitu Yukyung selesai menulis ulang tulisan tersembunyi itu, jimat langsung terbakar. Itulah mengapa Bom Chon mengincar bola mata Yukyung. Supaya bisa terus mengetahui tujuan Dr. Chon, Bom Chon lanjut dengan memotong jari pengikutnya. Melalui ritual, Bom Chon mengetahui Dr. Chon mau pergi ke Gunung Yongwol ambil sobekan jimat Pak Dukun. Tiba di Gunung Yongwol, Bom Chon mengutus pengikutnya ke situ. Bom Chon membuat ilusi untuk menjebak Dr. Chon. Muncul hayalan kakek dan adik. Karena tenggelam dalam rasa bersalah, Dr. Chon menghadap ilusi kakek tanpa adanya perlawanan. Adik pelan-pelan melepaskan satu persatu jari yang menggenggam pedang sakti. Tanpa pedang sakti, Dr. Chon bakalan kalah. Untung saja, di dalam ilusi samar-samar terdengar suara drum Pak Huang. Dr. Chon berhasil keluar dari ilusi dan mengambil sobekan jimat. Setelah itu, dia menghubungkan titik-titik tempat dimulai dari Gunung Yongwol. Dr. Chon menarik 3 titik lainnya hingga menyerupai bentuk ketupat. Akhirnya dia menemukan markas Bom Chon. Salah satu pengikut aliran sesat mulai panik. Dia cepat-cepat mengambil harta mau kabur. Tentu saja Bom Chon menghukum orang yang mau mengkhianatinya. Saat dalam perjalanan, Yukyung kembali melihat sosok wanita di jalan raya. Wanita itu tak lain adalah arwah ibu. Ibu terlihat khawatir pada Yukyung. Beliau menunjuk ke arah di mana ada yang ingin mencelakakan mereka. Setelah perkelahian hebat, Dr. Chon kalah, Yukyung ditangkap ke gua. Dr. Chon menyusul ke sana. Asisten dan Pak Huang juga sudah siap pasang ledakan di mulut gua. Dalam proses adu kekuatan dengan Bom Chon, Dr. Chon masih tergolong amatir. Dia kalah telak, pedang sakti terlempar jauh mendekati patahannya. Pedang menjadi utuh kembali, Bom Chon mulai merasa berat melawan Dr. Chon. Dia pun main curang dengan mengontrol pikiran si pengikutnya untuk menyerang Dr. Chon secara dadakan. Dr. Chon kena serangan pedang Bom Chon. Saat tak bisa bertahan lagi, Pak Huang memukul drum membangunkannya. Asisten masuk menembakkan cahaya terang, lalu menyelamatkan Dr. Chon dan Yukyung beserta adik. Bom Chon tak mau kalah, dia ikut mengejar. Tapi, kakinya ditahan. Si pengikut mau menyeretnya mati sama-sama. Tentu saja, Bom Chon langsung menghabisinya. Saat Bom Chon kejar hingga mulut gua, Yukyung langsung menekan tombol bom. Ledakan dahsyat membuat Bom Chon terpelanting jauh. Asisten cepat-cepat mengeluarkan sobekan jimat yang satu lagi. Jimat sudah lengkap. Begitu dibakar, jimat hidup langsung menjadi utuh kembali. Dr. Chon melakukan ritual, kali ini yang sungguhan. Dia menancapkan pedang sakti pada jimat. Rantai pengunci sakti pun keluar mengejar Bom Chon. Roh jahat berhasil dikurung. Jimat pun terbakar. Desa kembali aman sentosa. Berhentilah kita menjadi orang paranoid. Jangan mudah percaya pada tahayul, terutama konten-konten rekayasa yang tak ada vitaminnya. Ingat, zaman now, teknologi semakin canggih. Segala macam konten bisa diedit. Kuatkan iman dalam menjalani hidup. Mudah-mudahan kita semua dijauhi musibah. Terutama yang subscribe dan menonton video nonton rekap, mudah-mudahan kita diberi rejeki yang berlimpah ya guys.